Saya Guna Maitri, NPM 20411003. Saya dari kelas manajemen 21 gabungan. Di sini saya akan menjelaskan secara singkat apa itu strategi pemasaran digital. Strategi pemasaran dan manajemen strategi saluran dibagi menjadi 6 komponen. Yang pertama, ada tujuan dan strategi bisnis. Ialah untuk membantu menciptakan visi keseluruhan dan menetapkan tujuan dan langkah-langkah yang dapat diukur untuk mencapai misi dan visi organisasi yang tinggi dan dapat diukur untuk menguraikan apa yang ingin dicapai oleh suatu organisasi dengan tenggang waktu yang jelas. Yang kedua, ada strategi pemasaran multi saluran. Strategi ini mencampurkan banyak saluran distribusi dan promosi ke dalam satu strategi yang terpadu untuk menarik pelanggan. Strategi pemasaran multi saluran secara efisien dan efektif mengkomunikasikan nilai produk atau layanan menggunakan kekuatan unik dari saluran pemasaran tertentu seperti Gmail, surat langsung, situs web, media sosial, iklan tampilan, dan toko retail. Yang ketiga, ada struktur dan permintaan pasar. Ini dibedakan berdasarkan tingkat dan sifat persaingan untuk barang dan jasa yang mempengaruhi perilaku dan hasil perusahaan yang bekerja di pasar tertentu. Aktor yang menentukan struktur pasar termasuk jumlah pembeli dan penjual, kemampuan untuk bernegosiasi, tingkat konsentrasi, tingkat diferensiasi produk, dan kemudahan atau kesulitan untuk memasuki dan keluar dari pasar. Yang keempat, ada strategi pemasaran digital. Adalah rencana permainan yang komprehensif yang mencakup kombinasi teknik pemasaran seperti pemasaran konten, pemasaran media sosial, pemasaran yang diperoleh, dan lainnya. Strategi pemasaran digital yang efektif membantu mendorong pertumbuhan bisnis dengan memperluas dan memperkuat keterlibatan pelanggan. Dan yang kelima, peluang dan ancaman. Peluang dan ancaman ini biasanya muncul pada situasi baru dan potensi yang menguntungkan atau merugikan yang dapat mempengaruhi tujuan dan strategi bisnis. Dan yang terakhir, yang keenam, ada strategi pesaing. Strategi pesaing ini biasanya diambil untuk mencapai tujuan bisnis mereka dan memperoleh keuntungan kompetitif di pasar. Kompetitor strategi ini bervariasi tergantung pada industri, kondisi pasar, dan tujuan spesifik dari masing-masing pesaing. Pentingnya strategi pemasaran digital terintegrasi. Pendekatan pemasaran digital yang menggabungkan beberapa strategi pemasaran sekaligus untuk mencapai hasil yang lebih baik, membangun merek yang kuat, dan mengoptimalkan interaksi dengan pelanggan. Strategi ini mencakup berbagai platform pemasaran digital yang terkoordinasi dan terpadu, seperti pemasaran konten, iklan media sosial, dan lainnya. Tujuannya adalah untuk menciptakan pelanggan yang konsisten dan seragam bagi para konsumen di berbagai platform digital, serta memungkinkan pesan pemasaran dan branding untuk saling memperkuat dan mencapai hasil yang lebih baik secara keseluruhan. Lalu bagaimana struktur manajemen strategi pemasaran digital atau bagaimana cara menyusun strategi pemasaran digital? Di sini ada 6 tahapan yang bisa dilakukan. Yang pertama, melakukan analisis situasi. Dan yang kedua, menentukan tujuan. Yang ketiga, menentukan strategi. Dan yang keempat, taktik. Yang kelima, tindakan. Dan yang terakhir, yang keenam, kontrol. Analisis pesaing. Analisis pesaing dibagi menjadi dua. Yang pertama, analisis perantara. Analisis ini mencakup berbagai aspek, mulai dari aspek hukum, persepsi, peran dalam layanan, hingga aplikasi teknis. Setiap analisis tersebut memberikan pemahaman mendalam tentang peran dan fungsi perantara dalam berbagai bidang. Dan yang kedua, menilai peluang dan ancaman. Analisis ini membantu perusahaan untuk mengambil langkah-langkah yang tepat dalam dinamika pasar dan lingkungan bisnis yang terus berubah dan mengidentifikasi strategi untuk memanfaatkan peluang yang ada dan mengatasi ancaman yang mungkin timbul. Analisis pesaing juga bisa dilakukan menggunakan analisis SWOT, yaitu Strengths,
dengan mengatasi kelemahan dan ancaman untuk membangun kekuatan agar perusahaan bisa bertahan. Dan yang kedua ada weakness, kelemahan dengan memanfaatkan peluang dengan membangun kekuatan untuk strategi menyerang. Yang ketiga ada opportunities, memanfaatkan kekuatan untuk memaksimalkan peluang dan strategi menyerang. Dan yang terakhir ada threats, ancaman, dengan memanfaatkan kekuatan untuk meminimalkan ancaman dengan strategi defensif. Menetapkan tujuan dan sasaran. Dalam menetapkan tujuan dan sasaran, terdapat 3 hal yang harus dicapai. Yang pertama, kontribusi pendapatan online. Dan yang kedua, menetapkan tujuan yang smart. Yang ketiga, kerangka kerja untuk penetapan tujuan. Di dalamnya ada metrik dan ukuran, CSFS, dan KPI. Tujuan sasaran dan pengalihan perumusan strategi dan implementasi strategi, terdapat 9 keputusan-keputusan penting dalam pengembangan strategi. Yang pertama, strategi pasar dan produk. Yang kedua, strategi bisnis dan model pendapatan. Yang ketiga, strategi pemasaran target. Yang keempat, penentuan posisi dan diferensiasi. Yang kelima, keterlibatan pelanggan dan strategi media sosial. Yang keenam, strategi distribusi multisaluran. Yang ketujuh, strategi komunikasi multisaluran. Yang kedelapan, bauran dan anggaran komunikasi online. Dan yang terakhir, yang kesembilan, kapabilitas dan tata kelola organisasi untuk mendukung transformasi digital. Menilai proyek-proyek digital yang berbeda. Strategi pemasaran digital umum untuk mencapai tujuan dalam jaringan yang meliputi strategi proposisi nilai online, strategi jangkauan online yang ditargetkan, strategi penjangkauan target online, strategi efisiensi penjualan online, strategi dampak penjualan online. Sekian, terima kasih.